Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 351. Apa yang ingin dikirim? Saya sendiri tahu bagaimana caranya kembali. Luan Xiaoping tertawa. Toko-toko masih buka sekarang, dan saya ingin memilih benang yang bagus untuk syal Anda. Dong Suebing tertawa dan memegang bahu ibunya. Ibu, anakmu, sekarang juga menjadi multijutawan, dan bukan berarti kami tidak mampu membelinya. Saya tidak ingin Anda melelahkan diri sendiri, dan saya akan khawatir jika Anda terkena stroke karena terlalu banyak bekerja. Jika ingin merajut syal, rajut saja. Tapi jangan terburu-buru, saya bisa memakai syal musim dingin mendatang. Luan Xiaoping menepuk tangan Dong Suebing. Haha, aku tahu apa yang harus kulakukan. Jangan khawatir, baik-baiklah, aku akan membiarkanmu menang. Aku ibumu, dan aku tahu lebih banyak darimu. Luan Xiaoping mengomeli putranya beberapa saat lagi sebelum pergi. Dong Suebing ingin mengirimnya kembali, tetapi Luan Xiaoping menolak. Dia tahu Dong Suebing sedang tidak dalam mood yang baik dan ingin dia beristirahat dengan baik. Setelah kunjungan ibu Dong Suebing, suasana hatinya menjadi lebih baik. Dong Suebing tidak memikirkan kejadian itu dan pergi tidur. Setengah jam 1 jam di tengah malam, telepon Dong Suebing berdering. Dong Suebing bangun dan melihat waktu. Sekarang sudah jam 9.30 malam. Dia bertanya-tanya siapa yang meneleponnya pada jam segini dan itu adalah nomor tak dikenal. Halo, siapa ini? Kepala Dong, saya dari Departemen Lalu Lintas. Petugas lalu lintas lagi. Dong Suebing duduk dan bertanya. Apa itu? Kami sekarang berada di rumah sakit. Anda petugas itu terdengar khawatir. Ibumu ditabrak mobil. Apa? Dong Suebing melompat dari tempat tidur. Apa katamu? Ibumu tertabrak mobil dan sekarang berada di rumah sakit rakyat county. Dong Suebing berteriak dengan marah. Kapan itu terjadi? Kenapa kalian tidak melapor kepadaku lebih awal? Kecelakaan itu terjadi sekitar 20 menit yang lalu. Ibumu mengalami kecelakaan di jalan selatan pusat perbelanjaan. Dia pingsan ketika kami sampai di sana, dan kami tidak tahu identitasnya. Hingga kami menemukan kartu identitasnya di rumah sakit, dan kami menyadari bahwa dia adalah ibumu. Ini hampir semua orang dari kantor polisi Huitian mengetahui Luan Xiaoping adalah ibu kepala Dong. Namun di keamanan umum kabupaten, tidak banyak petugas yang mengetahui siapa dia. Wajah Dong Suebing menjadi pucat. Dong Suebing hanya punya waktu kembali beberapa menit lagi dan tidak dapat kembali ke 20 menit yang lalu. Bagaimana kondisinya? Apakah dia dalam bahaya? Tidak, dia mungkin melukai tangan dan pinggangnya, tetapi dokter mengatakan dia baik-baik saja. Mereka masih memeriksa apakah dia mengalami patah tulang. Apakah ibuku sudah bangun? Dia baru saja bangun. Dia memintamu untuk tidak khawatir, dan dia baik-baik saja. Bagus. Bagaimana seseorang bisa baik-baik saja setelah tertabrak mobil? Dong Suebing berteriak, tunggu aku akan pergi sekarang. Dia melemparkan ponselnya ke samping dan segera berpakaian sebelum bergegas keluar. Dia melaju ke rumah sakit rakyat. Lantai kedua, Luan Xiaoping sedang diinfus di bangsal. Dong Suebing menerobos masuk ke bangsal. Bungkam, kamu tidak apa-apa. Luan Xiaoping menjawab, bukankah aku sudah bilang aku baik-baik saja? Itu hanya benturan kecil. Kedua petugas lalu lintas di bangsal saling bertukar pandang dan menunggu di luar. Dong Suebing mengertakkan gigi. Kamu masih bisa mengatakan kamu baik-baik saja dalam kondisi ini. Apakah tanganmu masih sakit? Haha, sekarang tidak sakit. Luan Xiaoping melanjutkan. Pinggangku juga baik-baik saja. Pulanglah dan tidur. Dong Suebing sangat marah. Bagaimana aku masih bisa tidur sekarang? Dia duduk di tempat tidur dan memandangi tangan ibunya yang diperban. Dia hampir menangis. Sudah kubilang jangan membeli benang selarut ini kamu saat ini, seorang dokter memasuki bangsal. Kepala Dong Suebing bertanya, dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Apakah hasil pemeriksaannya sudah keluar? Dokter mengambil X-ray dan berkata, dia baik-baik saja. Dari X-ray, kami tidak melihat adanya patah tulang. Namun tekanan darah dan detak jantungnya sekarang tidak stabil karena syok.
Kami memberinya infus, dan saya menyarankan agar dia menerima perawatan di rumah sakit setidaknya selama seminggu untuk mengontrol tekanan darahnya. Dong Suebing merasa lega mendengarnya. Luan Xiaoping tertawa. Bukankah aku sudah bilang aku baik-baik saja? Anda dapat yakin sekarang. Mata Dong Suebing memerah saat dia memegang tangan ibunya. Istirahatlah yang baik, dan biarkan aku yang menangani sisanya. Dia berdiri dan berjalan keluar dari bangsal. Saat pintu ditutup di belakangnya, wajah Dong Suebing berubah, dan dia melihat kedua petugas lalu lintas. Di mana pengemudinya, dia melarikan diri. Periksa CCTV. Saya ingin menemukannya. Kecelakaan tabrak lari korbannya adalah ibu kepala Dong. Departemen Lalu Lintas tidak perlu menunggu instruksi apapun dari Dong Suebing dan telah memulai penyelidikan. Meski sudah lewat jam kerja, petugas lalu lintas masih berhasil menghubungi penanggung jawab CCTV untuk mendapatkan rekaman jalan di sekitar pusat perbelanjaan pada saat kecelakaan terjadi. Ini bukan Beijing, dan kamera tidak menutupi seluruh jalan. Jalan tempat terjadinya kecelakaan bukanlah jalan utama dan tidak ada CCTV di sana. Departemen Lalu Lintas hanya dapat memeriksa rekaman jalan terdekat dan memeriksa semua mobil yang melewati area tersebut. Mereka juga menugaskan beberapa petugas untuk mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian dan mencari saksi. Dering, dering, dering ponsel Dong Suebing di sakunya berdering. Dong Suebing menjawab, "Kepala Liang, bagaimana kabar ibumu?" Liang Chengpeng bertanya. "Kondisinya sudah stabil untuk saat ini dan sedang dalam masa infus." "Bagus, jangan cemas. Saya telah menambah tenaga untuk menyelidiki kasus ini, dan saya yakin kami akan segera mendapatkan beberapa petunjuk." Liang Chengpeng prihatin dengan kasus ini dan segera meminta penyelidikan ketika dia mendengarnya. Dia bahkan memerintahkan penutupan persimpangan untuk penyelidikan. Dong Suebing telah menyinggung banyak orang dan bekerja untuk keamanan publik. Liang Chengpeng tidak mengesampingkan kemungkinan balas dendam, dan dia harus menemukan pelakunya bagaimanapun caranya. Setelah menutup telepon, Dong Suebing kembali ke bangsal dan melihat Luan Xiaoping di tempat tidur. Dia berjalan mendekat dan memegang tangannya. "Kenapa kamu masih bangun?" Luan Xiaoping menjawab, "Saya tidak bisa tidur. Apakah kalian semua sudah menemukan supirnya?" Dong Suebing menjawab dengan marah. "Belum, Bu. Bisakah Ibu ceritakan padaku apa yang terjadi?" Luan Xiaoping berpikir sejenak dan menghela nafas. "Setelah meninggalkan apartemenmu, aku pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli benang. Saya seharusnya meninggalkan mal lebih awal, tetapi saya bertemu dengan orang tua siswa dan mengobrol dengannya. Saat itu setelah jam 8 malam, setelah saya membeli benang tersebut, dan saya berjalan menyusuri jalan menuju arah barat untuk naik bus pulang. Saat saya hendak menyeberang jalan samping itu, sebuah mobil muncul di belakang saya. Saya tidak menyangka mobil itu akan menabrak saya karena mobil tersebut melaju dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun ketika saya sampai di persimpangan jalan samping itu dan jalan utama, mobil di belakang saya melewati saya dan berbelok ke kanan." Dong Suebing bertanya, "Apakah dia menabrakmu secara langsung?" "Itu tidak membuat saya terpukul secara langsung. Bagian belakang mobil menyentuh saya." "Bagaimana bagian belakang mobil itu menyentuhmu?" "Saya tidak memperhatikan mobil itu. Saya melihat lampu lalu lintas akan berganti dan saya berlari lebih cepat ke seberang jalan. Namun mobil di belakang saya juga melaju kencang hingga berbelok dan menyenggol tangan saya hingga membuat saya terjatuh." Luan Xiaoping mengingat kembali kecelakaan itu. Mobil itu tidak berhenti, dan saya tidak melihat plat nomornya karena pepohonan dan semak-semak. Dong Suebing berhenti sejenak dan bertanya, "Apakah lokasi mobil itu sengaja menabrakmu?" "Tidak." Luan Xiaoping menggelengkan kepalanya. "Ini pasti kecelakaan." "Kecelakaan? Jika itu kecelakaan, mengapa pengemudi tidak menghentikan mobilnya setelah menabrak seseorang? Dia bahkan tidak turun dari mobil." Dong Suebing juga khawatir kejadian ini mungkin merupakan tindakan balas dendam terhadapnya. "Aku ingat itu seharusnya berwarna hitam. Apakah kamu tahu merek mobilnya?" "Saya tidak tahu dan tidak melihatnya." Setelah memahami bagaimana kecelakaan itu terjadi, Dong Suebing merasa itu bukanlah tindakan balas dendam. Jika pengemudi ingin menabrak ibunya, seharusnya dia memukul kepalanya, dan tidak memukulnya dengan bagian belakang mobil saat berbelok. Tetapi meskipun itu kecelakaan, Dong Suebing tetap saja marah.
Bagaimana pengemudi bisa pergi setelah menabrak seseorang? Beruntung Ibu Dong Suebing tidak mengalami luka serius. Jika dia mengalami pendarahan dan pengemudi tidak memanggil ambulans, ibunya mungkin akan mati, sial. Tunggu saja. Dong Suebing meninggalkan rumah sakit dan pergi ke Biro Keamanan Umum Kabupaten. Sebagian besar kantor di biro gelap karena setelah jam kerja, dan hanya beberapa ruangan yang masih terang benderang. Dong Suebing menaiki tangga menuju pusat komando. Dia membuka pintu dan melihat wakil direktur kantor dan beberapa petugas bekerja dengan serius di dalam. Kepala Liang Chengpeng juga ada di sana. Mereka semua mengungkap beberapa rekaman CCTV di monitor. Kepala Liang, Dong Suebing berjalan mendekat. Liang Chengpeng berbalik. Ketua Dong, kamu tepat pada waktunya. Mobil itu telah ditemukan. Dong Suebing menjadi cerah. Mobil apa itu? Seorang petugas menjawab. Dari bekas ban dan keterangan saksi, ada 3 mobil yang sesuai keterangan. Kami memeriksa mobil-mobil tersebut, dan dari rekaman CCTV, kami menyorotnya ke 1 mobil. Dia menunjuk ke monitor. Di sini, ini mobilnya. Itu adalah rekaman CCTV sebuah mobil hitam melewati persimpangan, dan merek mobil itu adalah Toyota Race. Toyota. Dong Suebing tercengang. Ini plat nomornya. Petugas memperbesar gambar untuk menunjukkan nomor plat. Dong Suebing sangat marah. Itu mobil delegasi Jepang. Dapatkah kami memastikan bahwa ini adalah mobil yang terlibat dalam kecelakaan tabrak lari? Liang Chengpeng bertanya. Jawab petugas itu. Seharusnya mobil inilah yang menabrak seseorang. Petugas memutar rekaman lain yang lebih jelas, dan mereka dapat melihat pengemudinya. Itu adalah pengemudi yang sama yang mengalami kecelakaan dan memukuli pengemudi mobil lain. Dong Suebing menggenggam tangannya. Kelompok bajingan ini, saya masih belum menyelesaikan masalah atas apa yang terjadi malam itu, dan sekarang Anda menjatuhkan ibu saya. Petugas lalu lintas telah memperingatkan dia untuk tidak mengemudi dengan SIM yang sudah habis masa berlakunya, dan dia mengabaikan peringatan tersebut. Dia terus mengemudi dan bahkan terlibat dalam kecelakaan tabrak lari. Ini jelas-jelas mengabaikan hukum. Dong Suebing berbalik dan hendak pergi. Xiao Dong, kembali. Liang Chengpeng berhenti. Tenang. Dong Suebing berbalik dan menatap Liang Chengpeng. Bagaimana aku bisa tetap tenang? Buku hampir musnah. Apa yang dapat kamu lakukan meskipun kamu pergi ke sana? Tangkap dan bawa dia kembali. Ibumu tidak mengalami luka berat, dan pengemudi hanya dapat dijatuhi hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 7 tahun jika korban terluka parah atau meninggal dunia. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan melepaskannya. Liang Chengpeng segera memerintahkan petugas di sana. Pergi ke hotel tempat waktu mengunjungi lapangan Jepang menginap dan periksa kendaraannya. Kami harus memastikan bahwa Toyota lah yang mengalami kecelakaan. Ya Pak, jawab petugas. Dong Suebing menahan amarahnya. Kepala Liang, tunggu penyelidikan dengan saya di sini. Semua faktanya mengarah pada mereka. Apa maksudnya menunggu di sini? Liang Chengpeng khawatir Dong Suebing akan gegabah. Bagaimana jika kita salah memilih kendaraan? Jangan cemas, petugas akan segera memberitahu kami hasilnya. Liang Chengpeng mengetahui keseriusan kejadian ini. Kejadian ini berbeda dengan kecelakaan lalu lintas ringan pada malam hari. Mengemudi setelah menjatuhkan seseorang tidak lagi mempertanyakan perdata. Hal ini dikenakan biaya di pengadilan, dan orang-orang yang terlibat dalam anggota keluarga salah satu pemimpin pemerintah kabupaten dan tim kunjungan lapangan Jepang. Hal ini membuat insiden ini menjadi lebih sensitif, dan demi keamanan, Liang Chengpeng menelepon sekretaris partai Xiang Daofa untuk kejadian tersebut. Xiang Daofa mengerutkan kening setelah dia mendengar kabar dari Liang Chengpeng. Dia menggerutu ke dalam jantungnya. Mengapa Dong Suebing harus terlibat dalam segala hal? Ini adalah masa kritis bagi kabupaten untuk mendapatkan investasi, dan tidak ada yang salah. Dia berpikir dan menelepon Meng Xianglin. Ia memerintahkan Meng Xianglin segera pergi ke hotel untuk menangani kejadian ini. Meng Xianglin mendengar apa yang terjadi dan segera memanggil tim Jepang. Hotel, lantai 3, kamar 3012. Penerjemah menutup teleponnya dan berkata dalam bahasa Jepang. Ten, Sakamoto, Kepala Badan Promosi Investasi Meng telah menelepon untuk memberitahu kami bahwa polisi sedang dalam perjalanan ke sini. Dia mengatakan mobil kami terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Penerjemah memberitahu Sakamoto apa yang dia dengar melalui telepon dan bertanya dengan cemas.
Apakah di persimpangan itu dalam perjalanan pulang dari restoran 1 jam yang lalu? Wajah Sakamoto berubah. Apa yang telah terjadi? Asisten Sakamoto dan anak buahnya saling berpandangan, dan pengemudi mulai gugup. Setelah jeda yang lama, asisten Sakamoto menjawab, "Saat kami melewati persimpangan tadi, saya mendengar dan merasakan mobil itu menabrak sesuatu." Sakamoto juga mendengarnya. Mereka telah selesai makan malam dengan beberapa teman, dan dalam perjalanan kembali ke hotel, dia mendengar mobilnya menabrak sesuatu. Namun Sakamoto sedang menelepon kantor pusat perusahaannya dan tidak terlalu memikirkannya. Setelah menutup telepon, dia bertanya kepada pengemudi suara apa itu. Sopir yang ia percayai memberitahunya bahwa mobilnya menabrak tepi jalan. Asisten Sakamoto dan penerjemah tidak melihat apapun karena mereka tidak fokus pada jalan pada saat itu. Mereka berbalik dan melihat keluar jendela setelah mendengar ledakan, tapi mereka hanya bisa melihat pepohonan dan semak-semak. Itu sebabnya mereka tidak memikirkan hal itu. Hanya pengemudi yang melihat semuanya. Ketika dia berbelok, dia melihat seorang wanita paruh baya dan mendengar suara ledakan dari belakang mobil. Jantungnya berdetak kencang, dan dari kaca spion, dia melihat dia telah menjatuhkan wanita itu. Tapi dia tidak mengalami pendarahan, dan dia merasa lega. Dia tidak berani menghentikan mobilnya karena dia takut memberitahu Tuan Sakamoto bahwa dia mengalami kecelakaan lagi dan melanjutkan perjalanan tanpa berhenti. Zhang Zifeng. Semua orang melihat ke arah pengemudi. Sopirnya, Zhang Zifeng, berpura-pura tenang. Saya tidak memperhatikan apapun atau melihat siapapun. Meskipun Sakamoto sangat mempercayai Zhang Zifeng, dia tidak senang mengetahui bahwa dia mengalami 2 kecelakaan dalam 1 malam. Zhang Zifeng merasa tidak nyaman dan berusaha menyalahkannya. Sakamoto. Di Tiongkok, terdapat penipuan, yang juga dikenal sebagai kecelakaan palsu. Pengemudi di sini harus memikul sebagian besar tanggung jawab jika terjadi kecelakaan dengan pejalan kaki lain, dan banyak penipu akan berpura-pura ditabrak mobil untuk menipu kompensasi. Kami telah melakukan perjalanan dengan lancar sebelumnya, dan seorang pejalan kaki menabrak bagian belakang mobil kami. Saya pikir itu adalah kecelakaan palsu. Sakamoto bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada hal seperti itu di Tiongkok. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.